Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada video kali ini saya akan bercerita tentang hikayah mujizat Nabi besar Muhammad SAW membelah bulan. Hikayah ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 1-3. Baik, kita bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabbatis sa'atu wansaqal qamaru. Telah dekat kiamat dan belah bulan. Ruya anal kufara sa'alu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayata pangsaqal qamaru. Dan diceritakan bahwa orang kafir bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat pecahnya bulan pangsaqal qamaru. Wakila manahu sayang sikul qamaru. Dan diceritakan maknanya itu adalah sayang sikul qamaru, bakal pecah bulan yaumal kiamah, dalam di hari kiamah. Wa iyyara ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamirun. Dan ketika diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, yakni diperlihatkan mujizat Nabi membelah bulan, yu'ridu, mereka berpaling, orang kafir itu berpaling, wa yaqulu sihrun mustamirun, dan mereka berkata itulah sihir yang terus-menerus. Wa kadzabu wa tabba'u ahwa'ahum wa kullu amri mustaqirun. Mereka mendustakan Muhammad dan mereka mengikuti hawa nafsunya sesuai dengan inginannya, padahal setiap perkara itu ada ketentuannya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, ruya anna Habib bin Malikin makana malikan min mulukil jahiliyati bisami wa kanatil arabu yasumunahu raihanatal Quraisy. Habib bin Malik adalah salah seorang raja di zaman jahiliyah, yaitu dari negara Sam, dan dikenal oleh orang Arab sebagai Rohanata Quraisy, yaitu kekenalan orang Quraisy. Palama ja'a maktubu Abi Jahlin ilaihi likada wa kada kama marra raqaba Habib bin Malikin wa ma'ahu isna asyara alfil parsin. Setelahnya nyampai surat dari Abu Jahal dan kawan-kawan undangan untuk Habib bin Malik. Habib bin Malik berangkatlah ke kota Mekah, menuju kota Mekah menunggangi kuda dan disertai dengan pasukan berkuda sebanyak 12.000 pasukan berkuda. Wa najala bil abtahi wa huwa mawdi'un qaribun min Makkah. Wa kharaja Abu Jalin ilaihi wa udama ul maqatan bil hadaya minal abdi wal hulali. Lalu Habib bin Malik berhenti di tanah Abtoh. Tanah Abtoh itu adalah tanah dekat Mekah. Lalu setelahnya berhenti di sana, disambutlah oleh Abu Jahal dan tokoh-tokoh Mekah sambil membawakan hadiah berupa abid hamba cahaya dan pakaian. Setelahnya Abu Jahal sampai berhadapan dengan Habib bin Malik, Abu Jahal dipersilahkan duduk di sampingnya. Lalu Habib bin Malik bertanya tentang masalah Muhammad. Kata beliau, ya Sayyidi, salah Bani Hashim. Kalau masalah Muhammad mah tanya kepada Bani Hashim. Faqala lahum, lalu Habib bin Malik berkata kepada mereka, ma taquluna fi Muhammadin? Apa ceritanya pendapat kamu sekarang tentang Muhammad? Qalu na'rifuhu min sigarihi bil amanati wasidiki bil qaul. Palama balagha umruhu arba'ina sanatan ja'ala yasubbu alihatana wa idharadinan ghairudinan abaina. Kami tahu waktu kecil Muhammad itu amanah, jujur dan sidik dalam perkataannya, benar dalam perkataannya. Tapi setelah nyampai umur 40 tahun, Muhammad itu suka mencaci maki Tuhan-Tuhan kami, dan terang-terangan dia membawa agama selain agama dari nenek moyang bapak kami. Baqala ahdiru Muhammad ta'an walau aba pakarhan. Hadirkan Muhammad ke sini sampai turut, kalau tidak mau paksa. Lalu
orang-orang Arab itu menyuruh memanggil Muhammad untuk dihadirkan dibawa ke Abdah, yaitu dihadirkan ke Habib bin Malik. Nah, sesampainya di Muhammad, petugas utusan itu bilang, "Ya Muhammad, Habib bin Malik dari Sam ingin bertemu kamu, kamu harus ikut saya. Mau tidak mau kamu harus ikut ke Abdah menghadap Raja Habib bin Malik." Pada waktu itu Habib Muhammad sedang bersama Abu Bakar Siddiq dan Siti Khadijah Al-Kubra. Abu Bakar Siddiq dan Siti Khadijah Al-Kubra melihat gelagat orang yang memanggil kasar-kasar tidak sopan kepada Nabi. Mereka, Abu Bakar Siddiq dan Siti Khadijah, merasa takut sampai menangis, takut terjadi apa-apa kepada Rasulullah SAW. Tapi kata Rasulullah, "La takhafa alaya wa fawwidu amri ilallah." Gak usah mengkhawatirkanku, serahkan perkaraku ini kepada Allah. Mendengar perkataan itu Abu Bakar Siddiq merasa tenang, lalu Abu Bakar memberikan jubah merah, pakaian berupa jubah merah dan sorban hitam, lalu dipakailah jubah merah dan sorban hitam oleh Nabi kita Muhammad SAW. Setelah dipakai, berangkatlah bertiga didampingi oleh Abu Bakar Siddiq dan Ibu Siti Hajar Kubro. Setelahnya Habib bin Malik melihat Muhammad datang, lalu Habib bin Malik berdiri niat menghormati Muhammad dan lalu mempersilahkan duduk di kursi emas yang telah disediakan oleh Habib bin Malik. Lalu Nabi Muhammad SAW duduklah di kursi emas yang telah disiapkan. Falamma jalasa baina yadai wa nuru ya'tala la'u min wajhi. Setelahnya duduk, kelihatan wajahnya semakin bersinar, ya'tala Allahu min wajhi, dari wajahnya bersinar-sinar. Sehingga orang yang melihat pada waktu itu merasa kagum terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Habib bin Malik bertanya kepada Muhammad, "Ya Muhammadu, anta ta'lamu annal anbiya'i kullihim mujizatun alaka mujizatun." Hei Muhammad, apakah engkau tahu setiap nabi itu semuanya mempunyai mujizat? Apakah engkau punya mujizat? Kata Nabi, "Mada turidu?" Apa yang engkau inginkan? Habib bin Malik berkata, "Uridu an tagibas samsu wa yakhruju qamaru wa yanzila ilal ardi wa yansaqu nisfaini wa yadkhula tahta ijarika wa yakhruju nisfuhu min kamin yaminika wa nisfuhu min kamin shimalika." Kata Habib bin Malik, "Saya mengharapkan matahari sekarang itu yang sedang bersinar tenggelamkan, jadilah malam. Lalu bulan keluarkan dan bulan suruh turun ke bumi menghadapmu. Dan belahlah bulan, masukkan ke ijarimu, ke bajumu, ke jubahmu, yang belah dua bulan, dan masukkan ke jubahmu, yang satu belah keluarkan dari tangan kananmu, dan yang satu belah keluarkan dari tangan kirimu. Dan setelah itu lalu bulan kembali utuh seperti Musa berada di atasmu, dan bersaksi bahwa kamu benar-benar utusan Allah." Kata Nabi, "In fa'altu dzalika kullahu atu'minu bi?" Apakah kalau saya mengerjakan semua itu adalah engkau akan beriman kepadaku? Qala na'am bisyarati an tukhbirani bima fi qalbi. Betul, saya akan beriman kepadamu, kata Habib bin Malik, tapi dengan syarat kamu harus menceritakan apa yang ada dalam hati saya. Lalu Nabi besar Muhammad SAW berangkatlah dari sana menuju Jabal Gubes, dan di Jabal Gubes Nabi besar Muhammad SAW sholat 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa dengan mengangkat tangannya, lalu turunlah malaikat Jibril bersama pasukan malaikat 12.000 malaikat bersenjatakan panah. Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, innallaha yuqra'uka salam wa yaqulu habibi la tahab wa la tahjan
wa ana ma'aka haitsu ma kunta. Hei Rasulullah, sesungguhnya Allah mengucapkan salam kepadamu dan berkata, jangan ya Habibi, wahai kekasihku, jangan takut, jangan sedih, karena saya bersamamu dimanapun engkau berada, dalam keadaan apapun engkau berada. Lalu sampaikanlah hujah kepada mereka, sampaikanlah tentang risalah mereka, jangan takut, karena sudah ada catatan dalam pengetahuan kami bahwa Habib bin Malik akan bertanya demikian. Dan perlu diketahui, wa'lamu annallaha qad sahhara laka syamsa wal qamara wal laila wan nahara wa anna wan nahara. Dan perlu diketahui bahwa sudah ditundukkan kepadamu bulan, matahari dan bulan, siang dan malam sudah ditentukan kepadamu, terserah kamu apa maumu. Dan katakan kepada Habib bin Malik bahwa Habib bin Malik itu mempunyai seorang putri yang sedang sakit, yang tidak bisa bergerak, yang sedang berbaring karena tidak punya mata, tidak punya kaki dan tidak punya tangan. Dan katakan bahwa itu semua sekarang sudah dikembalikan lagi, sudah disembuhkan seperti semula, tangannya, kakinya, matanya sudah dikembalikan kepada putrinya. Setelahnya itu lalu Nabi besar Muhammad SAW turun dari Jabal Gubais, dan waktu turun itu kelihatan sekali bahwa cahayanya semakin menyala-nyala, semakin bersinar di wajahnya. Setelah turun di Jabal Gubais, lalu Nabi besar Muhammad SAW berdiri di depan makam Ibrahim, dan lalu mulai bekerja menghalau matahari dengan telunjuknya. Matahari sudah tenggelam secara cepat ke barat. Setelah matahari tenggelam, waktu itu siang bolong jadi gelap gulita seperti malam. Lalu dipanggillah bulan. Setelah muncul bulan, lalu digupai bulan, dihalau bulan, dia turun ke bumi. Lalu bulan turun ke bumi berhadapan dengan Nabi, dan bulan itu sudah berhadapan dengan Nabi bergetar. Lalu bergetar secara dahsyat, lalu pecahlah bulan itu, belah. Lalu setelah belah, masuklah ke bajunya Nabi. Lalu yang satu belah keluar dari tangan kanan, dan yang satu belahnya lagi keluar dari tangan kiri. Setelah itu bulan itu utuh kembali dan berada di atas kepala Nabi, dan berkata secara lantang, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Qad aflaha man sadaqaka wa qad khaba man khalafaka. Beruntung benar orang yang membenarkanmu Muhammad, tapi rugi orang yang mengingkari Muhammad, yang menentang di Muhammad. Qad aflaha man sadaqaka wa qad khaba man khalafaka. Untung bagja orang yang membenarkanmu Muhammad, dan berugi orang yang mengingkari Muhammad. Lalu setelah itu Habib bin Malik berkata, ya Muhammad, saya masih punya syarat yang kedua. Bagaimana isi hati yang ada isi hati saya yang sedang saya pikirkan? Lalu kata Nabi, innalaka bintan satihatan wa innallaha qad radda alai jawariha. Sesungguhnya engkau punya putri yang sedang berbaring, tidak bisa bergerak karena tidak punya kaki, tidak punya tangan, dan tidak punya mata. Dan sekarang Allah telah mengembalikan seluruh anggota tubuhnya kepada putri Anda. Fatahaddu Habibun qa'iman wa qala ya ahlal Makkah la kufra badal iman wala syakka badal iqan. Lalu Habib bin Malik bangun dari tempat duduknya dan berkata, wahai ahla Makkah, tidak ada kufur setelah iman, dan tidak ada pangmang setelah yakin. I'lamu anni ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Ketahuilah bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang menyerupainya, dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Wa aslama ma'hu ashabuha. Seketika itu Habib bin Malik masuk Islam dan seluruh pengikutnya, rombongannya seluruh masuk Islam. Lalu Abu Jahal berkata, "Ayuhas sayyidu atumina bihadza syahir idza ra'aita syikhrahu." Wahai Tuhan, kau beriman kepada orang tukang sihir setelahnya engkau melihat sihir. Tapi perkataan itu Habibur Rahman tidak menghiraukan perkataan Habib Jahal. Lalu Habibur Rahman dan rombongannya berangkat pergi ke Syam. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, cerita tentang hikayah mujizat Nabi besar Muhammad SAW memidah bulan sampai di sini dulu. Insya Allah saya akan lanjutkan pada video selanjutnya, pada episode selanjutnya, bagaimana Habib bin Malik, Raja Habib Malik setelah pulang ke Syam, bertemu dengan putrinya yang tadinya tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya mata, sekarang bertemu dengan anggota tubuh yang utuh. Dan bagaimana pula ontak-ontak utusan Habib bin Malik untuk mengantarkan hadiah kepada Nabi besar Muhammad SAW bisa berbicara dengan lantang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kalau penasaran silahkan yang belum subscribe supaya tidak ketinggalan informasi video selanjutnya. Like dan share. Itu saja barangkali untuk video yang pertama ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kepada video yang kedua. Tunggu tanggal mainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.